Yang gua tangkap gini Nul. Tangan kanan rasanya lebih enak. Tangan kiri pahit. Jari-jari kurang enak karena kebanyakan tulang. Pergelangan tangan lumayan. Dan irisan jantung enak banget. Bisa sampai nambah 2 kali. Halo semuanya, welcome back to Radio Confessions with Anu. Di sini gua dan juga si Ganteng, kita berdua bakal bacain confession kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman kalian, link ada deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gua. Itu juga bisa. Sebelumnya gue cuma mau ngasih tahu kalau cerita pertama hari ini tuh bisa dibilang cukup serius, cukup sadis, tapi at the same time gue nggak tahu ini cerita beneran atau enggak. Jadi buat kalian nggak kuat sama darah dan sebagainya, mungkin bisa di skip untuk yang cerita pertama, oke? Gue udah ngasih tahu. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, mari kita lanjut musik. Halo Nul, sebelumnya kenalin dulu, nama gue Rosa, gue cewek, umur awal 20-an, dan gue nulis ini masih agak gemeteran jujur aja, karena ya kejadian ini masih baru banget dan sampai sekarang masih kebawa-bawa di kepala gue. Jadi gini Nul ceritanya, sekitar jam 11 malam, gue lagi gabut parah, nggak bisa tidur, dan di sana gue iseng buka aplikasi Kencan. Ya tapi sebenarnya kalau dibilang aplikasi Kencan juga enggak sih Nul, cuman kebanyakan dari anak-anak zaman sekarang atau orang-orang di sekitar gue makainya buat ngedate atau kenalan sama cowok atau cewek. Di aplikasi tersebut ada fitur voice room Nul, semacam room ngobrol pakai suara. Gua nyari room yang lokasinya satu daerah sama gua, biar obrolannya bisa nyambung. Di sana ketemu Nul, satu room. Awalnya isinya cuma 2 orang, satu cowok, satu cewek. Gua masuk, terus nggak lama ceweknya keluar nggak tahu kenapa. Dan akhirnya tinggal gua sama si cowok ini doang. Dan cowok ini logat daerah kental banget Nul BTW. Awalnya biasa aja Nul, kita ngobrol ngalor ngidul. Dia curhat soal kehidupannya, katanya hidupnya berantakan. Dia ngaku udah beberapa kali keluar masuk penjara gara-gara ribut dan bikin onar sama temen-temennya. Gue udah mulai ngerasa aneh, tapi masih mikir kayak paling cuman orang random curhat aja. Tapi kalau boleh jujur, gue tertarik sih Nul, karena menurut gue orang yang keluar masuk penjara itu agak bad boy gitu. Jadi di kepala gue itu green flag Nul. Kan lu goblok ya? Coba deh yang di sini yang lagi nonton nih angkat tangannya, termasuk lu deh Dil, editor gua. Ada gak kira-kira di antara kalian yang mikir kalau misalnya keluar masuk penjara itu it's not a red flag but it's a green flag? Sakit kan? Masalahnya ya kalau suka keluar masuk penjara tuh udah jelas-jelas nih artinya nih cowok tuh suka ngelanggar hukum. Kita nggak tahu dia ngapain, tapi that alone itu satu alasan tersebut itu nggak bisa ngasih tahu lu kalau dia itu green flag. Itu kalau jadi cowok lu, he's gotta be a deadbeat. Jadi pengangguran atau misalnya apa kek, perampok, begal, we don't know. Obrolan lanjut ke asmara, terus pelan-pelan ke kerjaan. Di bagian ini suaranya sempat putus-putus, jadi gua nggak terlalu nangkep. Tapi pas dia ulang ceritanya, barulah gua ngeh Nul. Dan dari sini semuanya mulai kacau. Gua mulai sadar kalau ini orang kagak bener. Dia cerita kalau beberapa waktu yang lalu dia ikut temennya ke Kamboja. Awalnya katanya cuma diajak ngerantau cari kerja. Bahkan dia ngaku nggak dikasih tahu apa-apa. Tiba-tiba udah naik pesawat dan baru sadar ketika mendarat. Sampai di bandara temennya ditelepon sama seseorang yang dia sebut bos. Pesannya aneh Nul. Tunggu di bandara, jangan kemana-mana, jangan jawab pertanyaan dari siapapun. Pas dijemput kan itu malam Nul. Dan di sana mereka malah dibawa ke tempat yang dia sebut sebagai pasar. And of course Nul, itu bukan pasar sembarang pasar. Di sini gua mulai mual Nul. Katanya itu adalah pasar daging manusia. Oh my god. Demi deh Nul, dia cerita dengan nada yang bener-bener datar. Seolah-olah lagi cerita soal pasar daging ayam. Katanya tangan dan juga kaki manusia digantung. Sementara organ dalam kayak jantung, lambung, paru-paru itu disimpan di freezer. Dan ada batas waktu juga.
Kalau lebih dari seminggu nggak laku, sebagian besar dagingnya bakal dimasak buat lauk orang-orang sana. Orang-orang sana tuh maksudnya apa? Jujur gue inget banget, gue masih gemeteran pas denger ini, Nul. Tapi entah kenapa gue masih dengerin. Gue inget banget, Nul, sesuatu yang bikin gue hampir muntah. Dia katanya disuruh nyicipin. Awalnya dia mual banget dan gak mau. Tapi setelah dipaksa berkali-kali, akhirnya dia cobain dan dia mulai terbiasa. Oke, ini yang gue tangkap, Nul. Katanya tangan kanan rasanya lebih enak. Tangan kiri rasanya agak pahit. Jari-jari itu kurang enak karena kebanyakan tulang. Terus pergelangan tangan lumayan enak. Sedangkan irisan jantung enak banget, bisa bikin dia sampai nambah 2 kali. I'll be honest, gue jujur aja, ini bener-bener serem. This is scary as fuck. Gue nggak tahu ini cerita beneran asli atau bohongan, atau mungkin asli tapi dilebih-lebihkan. Tapi jujur gue berharap ini cerita bohongan. Iya, gue pengen banget ini bohongan aja, karena gua nggak bisa terima kalau realitas seperti ini di daerah Southeast Asia atau ASEAN itu ada, karena itu deket banget sama kita. Ini di Kamboja loh, deket Indonesia ini. Tapi di saat yang sama, jujur ceritanya kayak masuk akal, dan kalau emang palsu kenapa lancar banget ceritanya. Dia ngasih tahu gua, Nul, kalau cara masaknya juga nggak dikulitin, tapi dibakar bersama kulit-kulitnya, Nul. Di situ gua udah nggak bisa mikir jernih, tapi dia lanjut lagi. Katanya selama seminggu dia bisa digaji sampai 25 juta. Dan di sana tugas dia bukan ngebunuh, tapi ngintai target. Modusnya simple, ngajak kenalan warga lokal yang kelihatan lugu dan gampang dibodoh-bodohin. Cowok-cowok biasanya. Terus diajak ke pemukiman sepi. Dan setelah itu anak-anak yang lain mereka yang beresin. Dan ya dia ngeliat langsung prosesnya, Nul. Katanya cuma satu tebasan kayak pek, kayak nebang pohon. Darah langsung moncrot. Yang bikin gue makin takut itu dia bilang awalnya ngeri, tapi lama-lama dia kebiasa, kayak biasa aja. Bahkan dia ngaku kalau itu nagih, Nul. Pengen nyari target lagi karena ya duitnya gede banget. Akhirnya temennya ngajak kabur, Nul. Mereka kabur lewat hutan. Jujur hampir ketangkep. Tapi entah gimana bisa balik ke kota asal. Tapi masalahnya belum selesai. Bosnya nyariin mereka, nyuruh balik lagi buat nyari target lagi. Dan lu tahu gak, Nul? Temennya nih orang, dia malah ngirim mantannya sendiri ke sana buat dijadiin target. Gara-gara itu ya, setelah itu temennya malah balik ke Kamboja, Nul. Dan dari cerita dia, temennya itu sekarang tinggal nama doang. Jadi target beneran. Wait, pause, tunggu bentar. Gue bingung dah. Ini yang jadi target beneran itu tinggal nama tuh maksudnya kan ini orang meninggoy. Tapi yang meninggoy ini siapa? Ini temennya si orang yang cerita ini atau mantannya atau dua-duanya atau semuanya ini udah nggak ada, semuanya meninggal. Sementara dia selamat, no. Dan di akhir obrolan dia bilang dengan santai banget kayak gini. Sekarang yang tahu cerita ini ya cuman kamu, mama aku, adik aku, sama teman aku yang udah itu. Oke, dia mati berarti. Oke. Terus dia tambahin lagi dikit, kamu diem aja ya, jangan cerita ke siapa-siapa. Dan kalimat terakhir yang bikin gue langsung nutup aplikasi adalah dia bilang udah ada target orang sekampungnya sendiri, tinggal tunggu momen pas lagi ada masalah. Setelah itu ya, Nul, gue hapus semua data gue. Foto hapus, profil hapus, semuanya gue hapus. Dan sejak saat itu gue gak pernah buka aplikasi terkutuk itu lagi sampai sekarang. Gue ketakutan sendiri. Gue gak tahu ceritanya bener atau enggak. Tapi anehnya, kenapa nyambung sama berita-berita Kamboja yang sering muncul. Tentang organ, perdagangan manusia. Tapi gak pernah dijelasin secara detail korbannya diapain. Dan itu bikin gue jadi skeptis, Nul. Gue gak tahan nyimpen ini sendirian. Gue tahu kalau gue cerita ke orang lain pasti dibilang ngarang kayak. Dan jujur gue gak peduli. Gue bahkan berharap semoga ini palsu, Nul. Semoga karangan, amin. Jadi ya gue cuma berani cerita ke elu deh, Nul. Gue gak mau trauma sendirian. Lau ngajak-ngajak trauma, bikin kepala pusing nih sekarang. Hopefully it's fake. Jujur gue gak pengen itu asli, anjir. Apa maksud lu kayak udah ada target lu di kampung lu? Kan berarti masuk Indonesia ya itu.
Gimana kalau gue nanti lagi naik motor mau ke Indomaret gitu, tiba-tiba ada yang pak. Oke, ada intermezzo sedikit buat anak-anak gue yang dari umur 1 sampai 78 tahun, laki-laki, wanita, binatang, dan juga tumbuhan. Gue mau ngasih tahu buat kalian semua yang suka nonton confession gue, atau cuma sekedar suka gue, atau mungkin suka sama si ganteng ini. Kalian gak harus nungguin gue upload setiap minggu kok. Itu kan lama banget ya, gila. Kenapa? Tanda tanya. Karena hampir setiap hari. Jujur, minimal Senin, Selasa, Kamis dan Jumat gue bakal live jam 7:30 malam WIB. Di sana tentunya kita bakal baca confession, kita bakal seru-seruan, kita bakal nobar bareng, kita bakal mabar, ketawa ketiwi, kita bakal ngobrol-ngobrol, dan of course ini yang paling gila, gue bakal ngelakuin live confession sama kalian. Gue bakal dengerin confession netizen yang paling gila, paling bodoh, paling menyenangkan, jika amin. Secara langsung. Ini contohnya. Gue pernah geda-gedi sama abang gue sendiri. Punya dia gede apa enggak? Seolah-olah itu lagu Bernadia. Besar, panjang, dan juga coklat. Dan gue juga lagi coba IRL. Mungkin di hari Sabtu, Minggu, atau hari Rabu. Ya kita lihat sendirilah nanti. Tapi ya, kalian tunggu apa lagi? Jangan lupa buat nyalakin bell notifikasi. Supaya kalian bisa dapat notif tiap gue lagi live. Atau upload video. Atau misalnya gue sekedar upload selfie. Kalian dapat ya apalah. Pokoknya nyalain bell notif, udah itu aja, oke? Jangan lupa. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke cerita kedua. Ini cerita yang lebih santai sih harusnya. Kayaknya. Halo Nul, kenalin aku Lala. Aku mau cerita kalau aku pernah ngasih mantanku buat pacaran sama temenku yang boti. Sorry gue bohongin, ini juga sama-sama agak. Jadi sekitar tahun 2022 kemarin, aku sama mantan pacarku, kita sebut aja dia Rasya, udah jalan 2 tahunan lah. Tapi lama-kelamaan aku bosan sama dia, karena aku ngerasa kurang kasih sayang gitu, Nul. Soalnya nggak lama setelah jadian kan COVID, jadi nggak ketemu lumayan lama. Nah, masuk 2022, COVID mulai mereda tuh, jadi dia WFO lagi. Dan dia sibuk banget, Nul. Bahkan pas pergi sama aku aja dia sambil kerja, dan aku sering dicuekin. Akhirnya aku curhatlah ke teman circle kuliah aku. Ada 2 orang, salah satunya cowok. Panggil aja nama dia Diki. Kenapa? Cause he loves dick. Yang ngerti bahasa Inggris, pikirlah sendiri dick tuh apa. Nggak usah tanya gua. Masa gini aja perlu nanya sih Google Translate? Mikir. Gua nggak mau translate semuanya sendiri. Aduh, deal, translatein deh. Nah, pas curhat, aku bilang aku mau putus sama Rasya. Dan si Diki ini nyaut, lah kenapa? Sayang banget kalau putus. Cowokmu ganteng soalnya. Terus aku ngejokes dong. Ya udah kalau kamu naksir ya ambil deh sono. Dan kita bertiga langsung ketawa-ketawa aja. Karena itu jokes sudah biasa banget buat kita, Nul. Tapi waktu mau pulang si Diki ini nganterin aku balik ke kos kan. Dan sebelum aku masuk tiba-tiba dia nahan tanganku sambil ngomong kayak gini, kamu serius gak yang tadi? Dan di sana gue mikir kayak, maksudnya yang mana ya? Aku bingung banget, Nul. Akhirnya ya udah aku tag ke dia. Yang mana? Dan dia jawab dengan lantang, yang pacarmu buat aku. Apa sih? Di sana aku tuh kayak iya, ya udah aku kasihlah nomornya si Rasya dan Instagramnya karena aku pikir juga nggak mungkin si Rasya mau karena Rasya straight setahu aku. Udah dapat dilihat ya teman-teman sekalian ya. Dua kata kunci di cerita hari ini adalah setahu aku. Nah, jangan mikir tentang setahu aku sampai lu pada tuh udah yakin sama kebenaran objektifnya. Karena asumsi itu adalah hal yang sangat anjing ya teman-teman. Karena ya setahu kalian itu belum tentu adalah kebenaran mutlak. Karena bisa aja kalian sering dibohongin. Atau bisa aja kalian pikir kayak, wah nih orang tinggi, ganteng, jenggotan, nggak mungkin dia gay, ternyata gay. Tapi Nul, beberapa hari kemudian, aku beneran putus sama Rasya. Dan dia minta maaf karena nggak bisa bagi waktu. Karena ya kantornya lagi masa transisi dari pandemi, jadi banyak harus diurus. Akhirnya aku terima keputusan tersebut, kita ngelanjutin hidup masing-masing, tapi masih berkomunikasi dengan baik juga. Beberapa bulan dari sesi curhat tersebut, aku lihat si Diki ini upload IG story gitu Nul, foto ngopi berdua sama temennya. Tapi ada yang janggal di sini Nul. Soalnya sepatu temennya yang ada di foto itu kok mirip sama sepatunya Rasya. FYI, ini sepatu tuh aku custom lukis sendiri. Jadi pasti cuma ada satu pasang sepatu dan satu pemilik. Aku reply lah IG story-nya si Diki. Itu Rasya ya WKWKWK.
Dan dia langsung jawab, iya hehehe. Terus aku jawab bercandaan deh, WKWKWK, lagi ngedate ya itu ya. Terus dia jawab dengan lantang dan penuh caps lock, iya kok kamu tahu, rahasia cerita. GG's, oke, so over. Good game lah men. Aku kaget tapi bingung, banyak pertanyaan di kepalaku. Akhirnya aku minta Diki buat ceritain semuanya. Dan ini aku ringkas aja Nul ya. Dan kurang lebih inilah yang aku dapat. Jadi gini Nul, Diki itu deketin Rasya dari kerjaannya. Rasya itu bagian marketing F&B. Dan Diki adalah fotografer plus graphic designer. Ya udah itu klop banget Nul. Si Diki tinggal nawarin jasanya. Dan ya udah di ACC gara-gara itu mereka kerja bareng. Mereka jadi kerja bareng dan si Diki mulai deketin Rasya pelan-pelan gara-gara satu project. Kalau sekarang mungkin bahasanya bisa dibilang slow burn kali ya Nul. Dan ternyata si Rasya ini biseksual dan pernah pacaran sama cowok jauh sebelum aku. Cuman aku nggak dikasih tahu. Aku juga nggak tahu Nul. Dan bahkan katanya si Rasya juga nggak tahu kalau dia itu ternyata masih biseksual. Tapi sejak deket sama si Diki ini aura-aura dia penyuka laki-lakinya muncul kembali. Aura? What are we saying, bro? Si Rasya tahu kalau aku temenan sama Diki, tapi Diki nggak ngasih tahu kalau kita temen deket banget dari zaman kuliah. Jadi ya dia bodoh amat aja, karena dia ngira aku sama Diki ini teman biasa WKWKWK. Lu sedih kan itu WKWK-nya? Lu pasti ngerasa kayak ditusuk dari belakang pakai pisau atau pedang, bukan pakai itu. Ya, tapi kayak lu sedih kan, men? Semangat ya, men. Gua nggak bisa bayangin jadi lu, tapi setahu gua sempet nanya sama viewer gua di stream gua di YouTube. Katanya lebih sakit kalau cowok tuh selingkuhnya sama sesama cowok daripada diselingkuhin sama cewek. Semangat. Mereka nggak lagi ngopi biasa, Nul. Dan IG story yang dipost sama Diki itu udah kejadian beberapa hari yang lalu. Itu mereka di tempat favorit aku Nul. Dan Rasya posisinya masih pacaran sama aku waktu itu. Gong banget Nul. Lebih baik kagetnya daripada sakit hati. Tapi ya aku gak keberatan sih. Dengan sukarela aku kasih Rasya ke Diki. Yang penting mereka berdua bahagia. Sekian Nul. Maaf banget kalau kepanjangan ceritanya. Aku sama Diki masih temenan baik sampai sekarang. Kadang dia curhat dan minta saran buat hadapin si Rasya ini. Akhir tahun ini juga mereka udah mau 2 tahun pacaran. Kalau sama Rasya tapi aku udah jarang ngobrol. Karena dia sudah menemukan pangerannya. Dan aku gak mau ganggu WKWKWK. Thank you No. Sehat selalu dan sukses terus ya. Mohon maaf sebelumnya tapi lu idiot. Nggak gitu, mohon maaf sebelumnya. Gue bukan ngatain lu bodoh gitu, bukan. Nggak sih, gue ngatain lu bodoh sih. Karena gini, first of all itu selingkuh ya, udah jelas-jelas. Nih mereka ngedate pas masih pacaran sama lu. Lebih tepatnya nih cowok pacaran pas masih pacaran sama lu, maka lu diputusin. 1. 2, kenapa lu masih temenin, Puy? 3, nih orang curhat. Nih cowok yang ngerebut cowok lu curhat ke lu tentang cowok lu yang direbut dari dia, yang direbut dari lu. Tapi masih lu jabanin. Kan goblok. Kasar. Goblok tapi emang. Ya udahlah, mungkin kayak kebahagiaan masing-masing orang itu ya berbeda-beda gitu loh. Mungkin bagi gue itu goblok banget, tapi mungkin bagi dia kayak, wah, aku sudah menjadi wanita yang sangat sabar dan sangat ikhlas membiarkan laki-lakiku berpacaran sama laki-laki lain. Tuhan pasti akan memberikanku banyak karma poin. Tuhan pasti sangat sayang padaku. Enggak anjir, di agama lu kayaknya itu gak boleh. Haram gak sih? Kecuali lu ateis, gak tahu. Harusnya gak bawa Tuhan kalau ateis tapi jujur ini cuma pikiran yang langsung muncul di kepala gue setelah gue baca cerita lu doang. Mungkin masih banyak drama atau mungkin ada kayak hikmah yang bisa gue ambil sebenarnya ya. Tapi mungkin karena gue ngantuk nih, jadi jujur ini jam 3 pagi. Gue gak tahu kenapa gue bikin video ini jam 3 pagi, tapi ya gitu. Lapar lagi gue sekarang. Udah deh, Dil, ganti scene-nya Dil. Oke, udah selesai juga episode kita pada hari ini. Dari 12 cerita tadi, kira-kira menurut kalian mana sih yang lebih gong atau mungkin yang lebih ngena di kalian? Yang pertama atau yang kedua? Dan buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, buat kalian semua yang bener-bener nonton dari awal sampai di titik ini, boleh dong coba buat komen Rasya.
Karena dengan itu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener suka dan support gue. Asik. Sekali lagi tolong jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan bel notifikasi, share video ini ke semua orang yang kalian kenal. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.